Ya, Saudara, 75 tahun Indonesia merdeka dan untuk pertama kalinya ekonomi negara kita dihantam pandemi sampai mendapatkan bayangan resesi. Sudah bersama kami untuk melihat refleksi 75 tahun ekonomi Indonesia, ekonom sekaligus Rektor Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Agustinus Prasetyantoko. Mas Pras, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu. Terima kasih waktunya. Merdeka Mas, 75 tahun kita sudah. Merdeka, selalu merdeka kita Mas. Ya, Mas Pras, secara awam saja, memang bisa kita menyelamatkan ekonomi secara bersama-sama dengan menyelamatkan kesehatan warga Indonesia dari pandemi secara bersamaan, Mas Pras? Menurut saya hari ini kita tidak punya pilihan bahwa ekonomi harus berjalan, tetapi faktor kesehatan juga mesti diperhatikan secara sangat serius. Ya. Saya kira penekanan yang kedua ini, meskipun kita bersama-sama antara ekonomi dengan kesehatan, namun perhatian pada sektor kesehatan itu harus luar biasa besar. Dan itu harus dibuktikan dalam ukuran yang sangat real, misalnya realisasi belanja kesehatan itu juga harus nyata, harus direalisasikan secara proporsional baik gitu. Dan kita masih ada evaluasi dalam hal-hal seperti itu gitu. Ya. Kan kemarin Presiden bahkan sampai marah kepada kabinetnya. Ini juga pertanda bahwa masih sangat jauh hal-hal semacam itu bisa dilihat oleh publik. Kemarin ada momen penyampaian nota keuangan atau APBN pada pidato pada hari Jumat lalu. Anda melihat ini menjadi harapan bagi Indonesia dari Presiden kita? Iya, saya kira Presiden menyatakan sesuatu yang sangat mendasar ya, sangat esensial bahwa krisis ini tidak bisa dihindari, itu satu hal. Jadi semua negara tidak bisa menghindari, tetapi kita harus melakukan sesuatu yang besar, tetapi juga nyata, real, konkret gitu ya, dalam rangka kita melakukan recovery dari krisis ini. Kalau kita perhatikan sebetulnya Indonesia memang sepertinya tidak akan bisa menghindari resesi. Kalau secara teknis resesi itu adalah 2 kuartal berturut-turut tumbuh negatif. Sepertinya Indonesia nggak akan bisa. Jadi pasti resesi, Mas Pras? Dugaan saya begitu, karena kuartal ketiga saya kira mulai membaik tentu saja dibandingkan kuartal 2. Tetapi dugaan saya masih tumbuh negatif sehingga masih secara teknis disebut resesi. Tapi menurut saya itu bukan sesuatu yang toh semua negara juga mengalami itu gitu. Kita punya keuntungan dalam hal ini ada 2 hal. Satu, kalaupun kita tidak bisa menghindari resesi itu, resesi yang kita alami ini sebetulnya relatif ringan lah ya dibandingkan dengan resesi-resesi yang dialami oleh banyak negara, terutama negara-negara besar gitu. Yang kedua, sebetulnya kita punya potensi. Nah ini saya lagi punya potensi untuk recover, untuk pulih lebih cepat dari yang lain. Apa itu potensinya, Mas? Kenapa? Apa aja itu potensi kita? Ya potensinya karena memang kita masih punya kekuatan untuk tumbuh. Misalnya ketika situasi kesehatan ini bisa dimitigasi dengan cepat, karena misalnya ada vaksin yang kemudian penyebarannya bisa dikendalikan, itu sebenarnya kita sudah akan tumbuh karena ekonomi kita berbasis konsumsi domestik dan konsumsi domestik bisa dengan cepat bisa digerakkan dan ekonomi kita bisa akan tumbuh lagi dan kita masih punya bonus demografi sebetulnya karena tenaga kita masih penduduk kita masih relatif muda dibandingkan negara lain yang mengalami hal-hal sulit karena mereka tergantung pada ekonomi eksternal dan secara domestik mereka sudah mengalami aging society, masyarakat yang menua. Kita tidak memiliki itu sehingga kita berpotensi untuk pertama itu tumbuh, kalaupun resesi itu resesinya tidak terlalu parah. Yang kedua, recovery-nya bisa dengan cepat sebetulnya. Oke, Mas Pras begini, sebagai orang yang mewakili pemirsa Sapa Indonesia pagi hari ini, kalau ya ada resesi, mudah-mudahan seperti yang Anda bayangkan tidak terlalu besar resesinya, itu apa yang akan terasa? Apa yang kemudian masyarakat harus waspada atau akan terasa betul? Kemiskinankah akan bertambah? Akan banyak pengangguran lagi atau PHK atau seperti apa? Apa bayangannya? Iya, itu sesuatu yang secara alamiah akan terjadi. Kalau ekonomi tumbuh negatif, berarti tidak ada kesempatan kerja baru. Bahkan orang yang sudah bekerja pun harus meninggalkan pekerjaannya karena layoff dan sebagainya. Jadi pengangguran pasti akan bertambah, kemiskinan pasti akan bertambah, dan jumlah orang miskin juga akan bertambah. Tergantung jumlahnya berapa, belum bisa disimulasi dengan persis. Ada yang bilang pertambahannya sekitar 1,3 juta penduduk menjadi miskin. Kalau situasinya tidak terlalu parah. Tapi kalau situasinya parah karena krisis berkepanjangan bisa sampai pertamanya 8,5 juta penduduk menjadi miskin dan sebagainya. Jadi ini saya kira sangat tergantung
dengan bagaimana krisis kesehatan ini bisa segera ditangani gitu. Jadi maka Oh. dari itu memang betul-betul meskipun ekonomi dan kesehatan itu dibuka bersama-sama, tetapi sektor kesehatan ini mesti mendapatkan perhatian sangat-sangat dan ekstra penuh gitu ya untuk diperhatikan gitu. Iya, Mas Pras, kalau begitu saya sambung sedikit pernyataan Mas Pras ini. Kebijakan pemerintah harus seperti apa? Yang bagaimana? Yang kemudian bisa memanfaatkan potensi-potensi yang masih ada yang seperti atau sebelumnya Mas Pras sampaikan agar lebih terbongkar lagi, agar lebih mempercepat kita lepas dari resesi. Kebijakan seperti apa yang Mas Pras ingin sampaikan kalau bisa ini didengar oleh pemerintah? Ya, pertama saya kira arah pemerintah sudah benar ya, bahwa pertama-tama alokasi anggaran itu diarahkan kepada satu sektor kesehatan. Nilainya tahun ini itu 87,5 triliun. Sayangnya memang belum terrealisasi dengan baik karena sampai akhir Juli lalu itu baru sekitar 7 atau 8% dari pagu anggaran yang dibelanjakan di sektor kesehatan. Padahal ini sektor yang harusnya menjadi perhatian penuh sehingga mestinya ini bisa lebih cepat realisasi anggarannya. Itu satu. Yang kedua saya kira harus diakui dampak terhadap jumlah pengangguran, kemiskinan dan itu akan signifikan sehingga perlindungan sosial itu perlu mendapat perhatian dan alokasi belanjanya sudah cukup besar ya 203,9 triliun di tahun 2020 ini dan sudah dibelanjakan sekitar 40-50%. Nah saya kira ini kunci ya bahwa memang karena resesi ini, karena pandemi ini, lalu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang masuk dalam garis kemiskinan, dan itu harus disubsidi quote-unquote oleh pemerintah melalui belanja sosial ini. Dan itu harus didistribusikan dengan baik, harus dievaluasi dengan benar, apakah tetap tepat sasaran atau tidak, dan sebagainya. Itu satu kunci yang mestinya bisa menjadi penyangga agar resesi ini, kalaupun terjadi, tidak memberikan dampak yang sangat besar kepada kelompok pada garis yang rentan masuk kepada kemiskinan ini. Oke, Mas Pras, kalau Anda jadi presiden, Anda akan tetap pada kabinet yang sekarang atau ada reshuffle sehingga apa yang Anda sampaikan sebagai sebuah rencana atau bayangan sebuah kebijakan itu bisa dilakukan? Karena presiden agak kesulitan tampaknya melaksanakan apa yang Anda sampaikan tadi dalam beberapa bulan terakhir. Mas Pras. Saya kira Presiden jauh lebih tahu ya, kapasitas dan personil kabinet itu jauh lebih tahu dan selalu dibilang bahwa yang namanya memilih kabinet itu betul-betul adalah hak prerogatif dari Presiden. Jadi kita tunggu saja Presiden akan mengevaluasi seperti apa kinerja para menteri. Tapi Anda optimis ekonomi Indonesia bisa bangkit dari resesi? Punya potensi yang sangat besar, tapi sekali lagi tergantung bagaimana kita menangani krisis jangka pendek ini, karena sekali lagi kuncinya ada di sektor kesehatan yang jangka pendek ini. Baik, itu menjadi garis besar, mudah-mudahan kita didengar ngobrol kita pada pagi hari ini di Hari Kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia. Mas Pras, Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan rektor Universitas Atmajaya, terima kasih pagi hari ini sudah memberikan refleksi 75 tahun ekonomi Indonesia.